Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Aku udah kalkulasikan, aku udah catat ya beberapa koin yang menarik untuk dibahas. Jadi di video kali ini kita akan membahas Arbitrum, lumayan banyak yang request. Kemudian juga kita akan bahas untuk ACT, token AI baru yang baru saja listing dan di awal listingnya langsung mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke, sebelumnya aku mau informasikan di Get.io baru aja di listing token Lamina 1, di mana token ini bisa teman-teman klaim secara gratis kalau teman-teman menghold GT token di wallet spot dari Get.io. Itu jadi cara dapatinnya gampang ya, ini gratis by the way. Tinggal di hold aja GT token, kemudian teman-teman bisa langsung klaim tokennya. By the way, di Get.io tersedia banyak sekali project-project airdrop token yang bisa teman-teman dapetin. Ada yang eksklusif untuk holder GT, ada juga yang enggak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah hold GT token, silakan diklaim beberapa token kayak ARS dan juga Bitcat di Get.io. Buat yang pengen daftar, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu ya, dan juga GT token, ini adalah Get token, itu rencananya akan burning di tahun 2024 ini. Dan jumlahnya tentu saja akan terus berkurang seiring berjalannya waktu sampai Q4 nanti, teman-teman. Jadi ini kita melihat ada peluang nih untuk harga bisa growing ketika burning dilakukan ya, untuk Get token. Oke, lanjut kita akan bahas sekarang untuk Arbitrum. Arbitrum hari ini diperdagangkan di kisaran level 12.500 rupiah. Hari ini lumayan bagus, Arbitrum naik sekitar 12%, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini merupakan sebuah project layer kedua milik dari Ethereum yang memang lumayan mendapatkan adopsi dari pasar. Jadi Arbitrum sendiri saat ini sudah dilirik oleh beberapa perusahaan besar. Salah satunya adalah dari Securities dan juga BlackRock ya, yang mana mereka ini bikin yang namanya build. Jadi isinya adalah banyak sekali aset tokenisasi yang dilakukan, teman-teman. Dan saat ini mereka sedang melakukan ekspansi. Itu BlackRock launches new build share class untuk across multiple blockchain yang akan diekspansi dengan besar lewat beberapa blockchain lainnya. Kayak contohnya adalah Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimism, dan juga Polygon. Ini akan menjadi salah satu sentimen yang bagus. Artinya adalah semakin banyak use case yang bisa dilakukan untuk pengembangan tokenisasi dari Securities dan juga BlackRock ini. Gitu. Dan kedepannya kita bisa melihat nih adopsi ke depan untuk Arbitrum seperti apa. Gitu. Kalau kita lihat sih dari sini mungkin tokenisasi yang akan menjadi katalis tahun 2024 dan 2025 ini akan semakin ramai. Tentu saja blockchain-blockchain saat ini yang punya narasi real world asset nggak cuma ya proyek-proyek ini ya teman-teman, tapi juga ada banyak tuh, saingannya banyak. Tuh, dan karena Arbitrum sudah terpilih, maka ini bisa menjadi salah satu concern yang baik. Bisa jadi secara aktivitas blockchain akan semakin padat dan juga diharapkan performance dari token ARB juga bisa growing ke depannya. Kemudian Arbitrum juga ada kerjasama untuk pengembangan DePIN ya. Jadi pengembangan DePIN mereka lakukan dengan WeatherXM. WeatherXM ini adalah salah satu platform yang membangun tentang informasi data cuaca. Kabarnya sih sudah ada 6.000 stasiun yang di-develop untuk 80 lebih negara, teman-teman. Jadi platform WeatherXM ini menggunakan blockchain untuk memberikan koordinat ya setiap data-data cuaca di masing-masing wilayah. Itu jadi adopsi dari blockchain saat ini nggak cuma sebagai alat transaksi pembayaran, namun juga bisa menyatu dengan apa namanya segala macam ya kehidupan yang berhubungan dengan fasilitas infrastruktur itu rata-rata bisa menggunakan blockchain sebagai media transfer data. Jadi nggak cuma transfer duit, tapi juga transfer data. Nah, data-data yang desentral ini tentu saja dijaga oleh blockchain sehingga data-data yang dihasilkan akan akurat dan juga tidak bisa dimanipulasi seenaknya. Itu. Jadi kita mungkin akan mendapatkan informasi-informasi terbaik lewat yang namanya blockchain ini. Pengembangan blockchain semakin
semakin lama semakin berkembang. Dan menurut saya kerjasama Arbitrum dengan WeatherXM ini punya potensi yang bagus untuk ke depannya. Kemudian dari gaming, Arbitrum juga ada kerjasama dengan Game 3 GG ya. Ini sebuah platform yang juga berkolaborasi untuk pengembangan gaming di jaringan dari Arbitrum, khususnya membangun integrasi atas infrastruktur yang memang sudah sangat besar. Jadi Arbitrum sendiri merupakan layer kedua yang lumayan banyak use case-nya dan juga usernya tentunya. Dan menurut saya project daripada Arbitrum ini masih bakalan sangat-sangat dinantikan ke depannya. Setelah berhasil kemarin peluncurannya ya kan teman-teman, meskipun di awal-awal peluncuran memang ada sedikit koreksi karena ya ada masalah dari pembagian airdropnya, banyak yang kecewa dan lain sebagainya, tapi Arbitrum di tahun lalu itu bisa, sorry, di tahun ini ya, itu bisa mencapai level 33 ribuan rupiah, meskipun saat ini sudah mengalami koreksi. Itu dari selain dari aspek fundamental, kita juga harus memperhatikan Arbitrum dari sisi token unlock. By the way, distribusi daripada alokasi tokenomic Arbitrum ini sebenarnya lumayan balance ya. Untuk tim dapat 40%, kemudian treasury DAO dari community ekosistem itu lumayan sekitar 30-an%. Kemudian untuk investor awal itu ada alokasi sekitar 26,38%. Sementara untuk individual wallet, nah ini untuk mereka-mereka yang memang sudah mengikuti pre-sale ya daripada Arbitrum di awal, itu alokasinya juga sekitar 17,48%. Jadi kalau kita lihat sih dari alokasinya sebenarnya lumayan oke. Nah, yang nggak oke adalah di bulan Maret kemarin, Maret 2024, Arbitrum itu ada unlock token ya, dibuka untuk investor awal, kemudian juga untuk tim developernya sudah bisa menjual token Arbitrum yang memang sudah mereka lock itu sejak tahun 2023 di bulan Maret juga. Jadi dari komunitas, sorry, dari investor dan juga dari tim mereka cuma hold Arbitrum setahun doang. Nah itu mereka unlock dan unlocknya lumayan gede. Itu bikin harga Arbitrum kalau kalian perhatikan di bulan Maret crash ya, turun dari 30 berapa nih? Dari 2,2 dolar itu drop turun bahkan sampai 0,48. Mungkin banyak yang kecewa terkait dengan dropnya harga tersebut karena token unlock. Ya memang waktu itu kondisinya juga tidak terlalu baik untuk narasi kripto, teman-teman. Dan saat ini trennya sudah mulai sedikit membaik. Secara teknikal, pergerakan dari Arbitrum mulai growing setelah menyelesaikan fase sideways di sini. Ya, sejak bulan Agustus sampai tanggal 5 November kemarin. Arbitrum akhirnya mencapai titik bottom di kisaran level 0,46 dan sekarang pergerakannya terus growing. Ini jelas uptrend untuk Arbitrum. Dan saat ini dia sedang bertahan ya, mencoba untuk menembus area resistance di kisaran 0,78. Ini adalah area resistance kuat. Sebelumnya Arbitrum pernah ketahan 2 kali di level tersebut. Sampai akhirnya di Juni 2024 kemarin dia drop ya, breakdown dari level tersebut dan turun ke all time low. Dan saat ini Arbitrum punya chance untuk kembali rally, teman-teman. Syaratnya adalah dia harus mampu melampaui 0,78 dolar. Kita balik sedikit lihat supply beredar Arbitrum saat ini baru 4 miliar, sementara maksimum supply-nya itu ada di 10 miliar. Dan harus di-note bahwa setiap bulan Arbitrum ini ada unlock. Jadi ini bisa menjadi salah satu faktor pemberat juga untuk pergerakan Arbitrum ke depannya. Meskipun secara fundamental kita lihat kerjasamanya banyak, ya kan, bahkan institusi besar pun juga sudah menggunakan Arbitrum sebagai salah satu alternatif cross chain ya untuk tokenisasi. Namun secara pergerakan harga kalau masih ada unlock itu bisa menjadi faktor pemberat sih. Enggak pasti dump, cuman ya ibaratnya teman-teman mencoba lompat, pasti beda lompat tanpa beban dan juga lompat dengan beban. Nah, itu beban unlock tersebut yang dipikul oleh Arbitrum ke depan. Tapi kalau untuk saat ini sih menurut saya trennya udah mulai bagus, ada indikasi pembalikan arah. Andai kata Arbitrum mampu melampaui level 0,78, maka potensial dia bisa balik lagi ke 1 dolar, teman. Apakah dia bisa ke all time high? Mungkin saja bisa.
Ya, mungkin saja bisa. Saya cukup menarik melihat berita-berita belakangan yang kita post di komunitas ya. Teman-teman, ada Gary Gensler dikabarkan lengser dan calon ketua SEC-nya bakalan baru. By the way, kemarin Gary Gensler sempat tuh mencatat beberapa altcoin yang dianggap sekuritas. Arbitrum masuk loh ke dalam list tersebut. Dan semoga setelah bergantinya SEC Chairman ini, ya kan, bisa menjadi sentimen yang bagus untuk altcoin. Jadi saat ini saya cukup positif melihat Arbitrum, jangka pendek $1, oke lah teman-teman. Kalau dia bisa growth, bahkan bisa melampaui $2,2, saya rasa itu masih menjadi potensi yang menarik untuk kita nantikan di bull run kali ini. Next kita akan bahas untuk si ACT ya, The AI Prophecy. Teman-teman, kemarin dia listing lumayan bagus, naiknya sampai kisaran 13,78 ribu rupiah. Ya lumayan tinggi, padahal waktu itu di awal-awal dia listing dia cuma aktif diperdagangkan di kisaran level 300-an perak. Ya 300 rupiah gitu teman-teman. Tapi ngepam lumayan signifikan dan mungkin bikin banyak investornya happy. By the way, aku mencari informasi tentang the AI profesi ini ya. Kalau kita lihat dari CoinVogue dan juga banyak media lainnya, itu rata-rata sama sih penjelasannya. Merupakan proyek yang diluncurkan dengan tujuan menciptakan desentralisasi community yang berfokus pada pengembangan riset, pendidikan, kolaborasi di bidang AI. Ya, melalui token ACT, proyek ini menyatukan para penggemar, developer, inovator, dan juga anggota komunitas lainnya untuk memperluas pemahaman tentang AI. Oke, penjelasannya sekilas bagus. Tapi kalau kita lihat dari postingan Twitternya, itu cuma gini doang, teman-teman. Nah, postingan gambar, video, dan menurut saya nggak ada sesuatu pendidikan yang kita dapetin dari proyek ini. Jadi saya mengkategorikan proyek ini bukan proyek pengembangan AI. Ya mungkin proyeknya dibikin menggunakan AI. Ya karena kan sekarang trennya gitu ya, bikin meme token pakai AI. Ya mungkin itu. Tapi kalau kita lihat dari isi penjelasannya tentang edukasi, saya rasa ini jauh dari edukasi. Jadi semacam proyek yang ya bisa dibilang cuma memanfaatkan hype sesaat aja. Dari websitenya sendiri, EK atau ACT ya, ini bisa dibilang lumayan misterius kelihatannya teman-teman. Aku juga udah mencoba untuk mencari dia punya white paper ya. Saat ini banyak sekali proyek-proyek yang dibikin tanpa white paper yang jelas. Jadi kita nggak tahu arah proyeknya kemana. Apakah mereka memang sekedar meme token atau mereka punya fungsi-fungsi yang nyata ke depannya, itu tidak ada teman-teman. Untuk ACT ini semoga kedepannya bisa diupdate sih dan juga bisa diimprove untuk informasi-informasi penting tentang fundamental projectnya. Menurut saya saat ini masih sangat-sangat minim ya. Itu jadi ya informasi yang kita dapatin untuk ACT sementara ini masih berupa retorika teman-teman. Belum ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai validasi bahwa proyek ini adalah proyek edukasi dan juga peningkatan kesadaran tentang AI. Kemudian proyek ini juga menggunakan governance sebagai komunitas terdesentralisasi. Jadi maksudnya token ACT ini dipakai untuk sebagai identitas gitu ya, sebagai komunitas dari proyek yang dibangun. Informasi yang lain adalah ACT ini project yang di-drive oleh komunitas. Jadi community driven ya. Digerakkan oleh komunitasnya, semakin hype, semakin banyak yang lirik, semakin bagus harganya. Kalau kita lihat dari alokasi tokenomik, ini ada 40% untuk komunitas, ya, untuk ekosistem perdagangan. Kemudian ada 20% untuk pengembang proyek. Ini berarti developer dan juga pengembang dari proyek EK ya atau ACT. Kemudian 20% untuk investor awal, 15% untuk riset dan pertumbuhan ekosistem, dan 5% untuk para penasehat. Dilihat dari sini, sebenarnya proyek ini 60%-nya dipegang oleh internal mereka. Ya, 20 tambah 20 tambah 15 tambah 5. Internal mereka pegang 60%. Sementara 40% baru di-share ke pasar. Untuk maksimum supply-nya dia ada di 1000 juta. 1 miliar. Teman-teman, 1 miliar. Sementara yang dirilis di pasar itu sekitar 948,25 juta token EK atau sekitar 94,82%.
udah lumayan banyak yang terdistribusi di pasar. Nah, kalau kita lihat dari proyeknya ini, dia running di jaringan dari Solana. Aktivitasnya lumayan aktif sih untuk perdagangan dari ACT ini ya. Jadi kalau menurut saya sih ACT ini masih bisa dibilang sebuah proyek yang meskipun baru, tapi mendapatkan minat yang lumayan banyak dari para investornya gitu. Mayoritas mereka diperdagangkan di Binance, OKX, Gate.io, Bitget, dan juga DEX dari Redium. Ya, sementara beberapa investor besarnya itu cuma paling punya kepemilikan di bawah 2% dari token ini. Jadi harusnya token ini terdistribusi dengan baik. Ya, artinya dia menyebar di para retail dan juga para komunitas. Itu. Dari DEX Screener kita bisa melihat aktivitas secara jangka pendek lumayan aktif perdagangan dari ACT ini. Mungkin masih sangat-sangat menarik dilihat ya. Kalau kita lihat di sini aktivitasnya kebanyakan sih ada Plankton dan juga Wheels yang melakukan aktivitas transaksi. Ini Wheels baru aja jualan 3 menit yang lalu. Sangat besar. Sementara adopsi dari retail itu cenderung masih kecil ya. Ini kebanyakan paus yang memainkan harganya. 6 menit dia beli, 3 menit kemudian dia jual. Jadi dipakai trading lah sama paus teman-teman. Itu untuk ACT kalau saya perhatikan sih ya kalau dilihat secara fundamental nothing ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari hype-nya kayaknya proyek-proyek AI ya lumayan hype, memanfaatkan hype tapi jangan sampai lengah teman-teman. Karena kalau lengah dikit kalian bisa nyangkut di token-token seperti ini. Cara price action dia baru aja listing di beberapa exchange besar kayak Binance ya. Mereka paling aktif diperdagangkan di Binance. Lumayan harganya sempat melonjak sampai puncak di 0,9 dolar. Namun saat ini pergerakannya sudah mulai korektif. Nah ini dia udah ngepump sangat signifikan. Jadi udah banyak cuan tuh para developernya yang punya sampai 60% dari token ini. Dan ya retail ya tanggung sendiri sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah beli, andai kata nyangkut, ingat token ini masih baru. Kita belum bisa melihat historical yang sesungguhnya dari project ini sebab datanya masih sangat terbatas. Kita belum bisa melihat area support dan resistance yang bisa teman-teman pertimbangkan. Paling untuk saat ini yang bisa kita jadikan acuan adalah kemana BTC Dominance bergerak. Sementara ini BTC Dominance masih menunjukkan positif untuk Bitcoin. Belum ya kemarin sempat sih ada penurunan dari BTC Dominance, tapi untuk jangka pendek saat ini belum ada indikasi penurunan lanjutan yang kuat. Artinya adalah pergerakan Bitcoin masih berpeluang akan semakin strong, sementara altcoin kemungkinan bakalan tertekan dalam jangka waktu pendek. Takutnya ACT ini kembali melanjutkan fase penurunan. Hold atau cut loss. Nah, itu kalau teman-teman tanya itu, menurut saya tuh balik lagi ke teman-teman. Kemarin kenapa teman-teman beli? Ya kan? Kalau teman-teman sudah beli, artinya teman-teman sudah paham tentang resiko teman-teman bisa nyangkut, bisa profit. Kalau teman-teman sebelum beli akan lebih bagus kalau teman-teman tahu exit plan-nya bagaimana, pintu keluarnya gimana. Jangan sampai bisa masuk tapi bingung cara keluarnya teman-teman, karena yang namanya trading apalagi di token-token baru, token-token meme itu punya resiko volatilitas yang sangat tinggi. Jadi harus dipikirkan, apalagi saat ini fase kan lagi naik ya teman-teman. Jadi kalau fase lagi naik biasanya memang koin-koin dengan fundamental yang tidak ada pun juga bisa bergerak dengan sangat liar untuk growth menguat. Otomatis kita biasanya akan dibutakan sama harga ya. Jadi harga kita lihat naik, kita kira fundamentalnya bagus. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ya itu harus dipertanyakan sebenarnya. Dan kalau aku perhatikan sih pergerakan dari ACT turunnya lumayan teratur ya. Ini artinya belum ada dump yang signifikan dari whales. Jadi semoga tidak ada koreksi yang parah banget teman-teman. Aktivitas smart money kita juga masih bisa lihat secara jangka pendek. Jadi untuk saat ini pergerakan dari ACT ada kemungkinan untuk masih bisa koreksi ya, tapi ya semoga lah nggak ngedam parah, karena kalau kita lihat dari sini pergerakannya memang secara teratur mengalami koreksi. Tuh, jadi belum ada indikasi semacam pergerakan yang impulsif naik teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau hold ya monggo-monggo aja, nggak ada yang ngelarang teman-teman.
yang mau jual atau beralih ke koin lain juga nggak ada yang menganjurkan juga. Jadi kalau dari saya sih melihat trennya masih cenderung negatif dan paling level-level yang bisa teman-teman pertimbangkan adalah level psikologi di 0,4. Kita belum punya level support kuat. Jadi dimanapun nanti ACT mantul ya itu adalah hal yang kita tidak bisa kontrol juga. Ya ekspektasinya sih psikologi support di 0,4 dolar untuk titik dari koreksi yang bisa terjadi pada ACT, teman-teman. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Don't forget to join in our group ya. Yang punya Telegram, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.